Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 275. Oke, kalau begitu tunjukkan buktinya. Ada buktinya, dan kami semua mendukungmu. Saya sangat mendukung Nona Su sebagai Presiden Liga. Tetapi jika tidak ada bukti, meskipun Anda adalah cucu presiden lama, kami tidak akan pernah melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Semua anggota berteriak. Di bawah sorotan. Ye Tianzong mengangguk dan berkata, oke, karena kita sudah sepakat, saya akan mengumumkan jawabannya selanjutnya. Buktinya sebenarnya sangat sederhana. Itu adalah video pengawasan Bank Pertanian Tiongkok. Yang terjadi, bukan saya yang melempar uang ke Guo Dezang, tapi orang ini, yang menindas orang lain, tidak hanya mengantre, tapi juga mengancam. Semuanya. Saya pergi untuk menarik uang dan bertaruh dengannya. Dia kalah, dan dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Adapun apa yang disebut fitnah aliansi, tidak ada alasan atau dasar. Bisakah kita mempercayainya? Wakil Presiden Liu, siapa yang bahkan tidak tahu tentang ini, masih memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Mendengar kata-kata Ye Tianzong, Su Junwan dan yang lainnya mengerutkan kening, dan ada pembalikan plot seperti itu. Dan Ren Yurou juga sedikit khawatir. Meski begitu, bukankah Guo Dezang tahu bagaimana mempersiapkan sebelumnya? Semua anggota memandang Guo Dezang. Terutama Liu Zineng, dengan wajah muram, bertanya dengan suara rendah, Guo Dezang, apakah ada hal seperti itu? Ya. Apa katamu? Wakil Presiden Liu, jangan terlalu bersemangat, dengarkan saja saya. Melihat Liu Zineng sangat marah, Guo Dezang dengan cepat membela dan berkata, benar. Saat itu, orang ini terlalu marah dan bersikeras untuk berdebat dengan saya, jadi ada pemborosan uang. Dan yang disebut pencemaran nama baik Liga sebenarnya saya mengarangnya, dan saya juga ingin meningkatkan suasana. Tapi jangan khawatir, yang disebut video pengawasan tidak ada sama sekali. Saya khawatir tentang ini, jadi saya sudah memilikinya dibersihkan terlebih dahulu, dan personil terkait, saya telah memberikan uang di muka untuk peredaan, jadi pakaiannya sempurna, dan dia, Ye Tianzong, tidak dapat menemukan bukti apapun. Apakah kamu yakin, semuanya telah dibersihkan? Ini adalah peningkatan langkah demi langkah. Tiba-tiba, Liu Zineng merasa bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap tertentu, dan orang yang memasangnya adalah Ye Tianzong. Dan orang yang menyeret dirinya ke dalam jurang adalah Guo Dezang. Playboy yang hanya tahu cara makan, minum, dan bersenang-senang ini, awalnya aku tidak terlalu menyayanginya. Alasan utamanya adalah setelah terburu-buru sampai ke titik ini, dia tidak punya jalan keluar lain. Mendengar kata-katanya, wajah Liu Zineng menjadi pucat, dan dia berkata dengan suara tenang, kamu berani membohongiku. Sebaiknya kamu melakukannya sendiri, dan berharap masalah ini bisa berjalan dengan lancar, jika tidak, aku akan membuat seluruh keluargamu mati. Ya. Jangan khawatir, Wakil Presiden Liu, dalam hati saya tahu bahwa tidak akan ada masalah. Akhirnya, setelah Liu Zineng merasa tenang menghadapi agresivitas Ye Tianzong, banyak anggota memiliki keraguan dan pertanyaan. Ekspresi wajah Guo Dezang tidak berubah, dan dia bahkan berkata dengan percaya diri, apakah kamu menyemburkan darah, atau aku hanya menggertak? Apa menurutmu dengan mulutmu, kamu bisa menuangkan air kotor ke tubuhku? Kamu terlalu banyak berpikir, mulut kosong tidak ada bukti, kecuali Anda datang dengan bukti. Di mana video pengawasan yang Anda sebutkan tadi? Tunjukkan kepada kami, jika ada, saya akui, jika tidak, Anda. Petik 2. Menteri Lan. Sebelum Guo Dezang sempat selesai berbicara, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar rumah. Melihat ini, Ye Tianzong sedikit mengangguk, cukup puas dengan Menteri Lan. Awalnya, menurut rencananya, Guo Dezang pasti akan menghapus semua jejak terlebih dahulu. Oleh karena itu, ia bermaksud memanggil orang-orangnya sendiri untuk memulihkannya, dan video yang terhapus juga dapat dipulihkan. Apalagi orang yang disuapnya juga bisa ditarik kembali olehnya. Jika Guo Dezang memberi 10.000, dia akan memberi 20.000 sampai pihak lain mengatakan yang sebenarnya. Bisa sekarang. Seorang pria berseragam bank bergegas masuk, memegang komputer di tangannya. Oleh karena itu, Ye Tianzong yakin pada saat Menteri Lan telah melihat niatnya dan mempersiapkan segalanya sebelumnya. Menteri Lan ini punya hati. Mampu merencanakan ke depan dan mengetahui apa yang Anda inginkan tanpa banyak bicara.
Jika ditentukan tidak ada masalah dengan karakternya, itu adalah bakat yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Dia tidak terburu-buru, tetapi dengan sabar menunggu semuanya. Pada saat ini, semua orang melihat ke arah anggota staf. Setelah melihat pihak lain, wajah Guo Dezang langsung berubah. Keringat di keningnya tidak bisa berhenti mengalir. Bukankah ini anggota staf yang memberikan uang itu sendiri dan memintanya untuk membantu menghapus video tersebut? Bagaimana dia datang ke sini? Selain itu, pertama kali kamu datang, apakah kamu baru saja menemukan seseorang dengan nama belakang Kang? Guo Dezang terkejut. Kedua kakinya mulai gemetar. Liu Zineng, yang menyadari situasinya yang aneh, segera bertanya, Guo Dezang, ada apa? Aku. Menteri Lan, saya telah mengirimkan video pengawasan yang Anda minta. Staf berlari ke biru dalam satu tarikan napas. Di depan menteri, setelah menarik napas beberapa kali, sampai suasana hatinya berangsur-angsur tenang, dia menunjuk ke Guo Dezang yang berdiri di atas panggung, dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu dia. Menteri Lan, orang ini sedang mengambil uang pada waktu itu. Disuap saya akan menghapus video ini, tapi saya orang yang jujur, tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu, jadi saya melaporkannya kepada Anda sesegera mungkin. Selain itu, sejauh yang saya tahu, dia juga menggunakan kian bermaksud untuk menutup mulut orang lain, dan sekarang, orang-orang itu masih berada di luar pintu, dan saya dapat memanggil mereka kapan saja. Omong kosong. Kamu berbicara omong kosong. Kamu diatur oleh Ye Tianzong untuk menjebakku. Kamu menjebakku. Psikologi Guo Dezang benar-benar runtuh. Seolah-olah dia sudah gila, dia mulai mengatakan beberapa gosip, menari, dan bahkan setelah kebohongannya terungkap, kebenciannya pada Ye Tianzong telah mencapai puncaknya. Jadi, di tengah raungan, dia bergegas menuju Ye Tianzong. Ayo, tangkap dia. Menyemburkan darah, menjebak orang seperti ini sebenarnya anggota liga kita. Ini benar-benar tidak masuk akal. Lihat situasi ini. Tuan Su membuat keputusan yang menentukan, dan mengikuti teriakannya. 4 atau 5 penjaga keamanan yang diam-diam menunggu kesempatan maju bersama dan langsung mendorong Guo Dezang ke tanah. Segera setelah itu, Menteri Lan datang ke panggung dengan laptop di tangannya, dan menyiarkan situasinya di depan semua orang. Dan dari awal hingga akhir, Ye Tianzong tidak pernah mengatakan hal yang tidak menghormati liga. Tapi nyatanya, sebelum dia datang ke rumah Su malam ini, dia bahkan tidak tahu apakah liga itu ada. Jadi, lihat videonya. Dan lihat penampilan Guo Dezang sekarang. Jelas, Guo Dezang berbohong, menjebak, dan menyalahkan orang lain. Karakter pria ini sangat dipertanyakan. Tapi dia adalah orangnya Wakil Presiden Liu Zineng. Saat itu dia menepuk dadanya dan berjanji bahwa sekarang kebenaran masalah telah terungkap, semuanya bisa dijelaskan secara masuk akal. Guo Dezang. Biar ku beritahu, singkatnya, jika kamu ingin orang lain tidak mengetahuinya, kamu sendiri tidak boleh melakukan apapun. Apa yang telah kamu lakukan, kamu tahu di dalam hatimu, tidak peduli seberapa banyak kamu membersihkannya, tidak mungkin untuk menghapus apa yang telah kamu lakukan. Ye Tianzong berjalan mendekat, berjongkok, menepuk wajah Guo Dezang dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum, namun, sepertinya jika saya tidak perlu membersihkan Anda, seseorang akan datang mengganggu Anda. Anda, keluarga Guo Anda, dan bahkan grup medis Changye, saya khawatir semuanya sudah berakhir. Anda bajingan. Hehe. Meskipun Guo Dezang tertahan, dia masih mencoba untuk berdebat, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sampai Ye Tianzong bangkit dan berdiri, dia masih mengoceh. Pada saat ini, Liu Zineng sudah sangat marah, bergegas dan menendang wajah Guo Dezang dengan keras, dan berkata dengan kejam, kamu bajingan, setelah melakukan hal seperti itu, kamu masih ingin menipuku. Aku akan menendangmu sampai mati. Dia melampiaskan. Itu untuk memuaskan amarahnya sendiri. Pada saat yang sama, itu juga untuk dilihat orang lain. Tapi di mata Ye Tianzong, trik kecilnya tidak ada sama sekali. Dia hanya melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, oke, Wakil Presiden Liu, tidak masuk akal bagi Anda untuk melakukan ini. Saat itu, kami sudah setuju. Ternyata Guo Dezang sengaja menjebak saya, dan dia karakter dipertanyakan. Dan sebagai penjaminnya, Anda harus membayar harga yang sesuai, dan jika Anda tidak membutuhkan juri lain untuk menilai, maka Anda secara otomatis akan mundur dari kompetisi. Dan posisi presiden adalah milik Nona Su kami, lakukan kamu punya keberatan. Saya, Liu Zineng ragu untuk berbicara. Dia sedang terbakar saat ini. Tapi tidak ada tempat untuk menyebarkannya.
Jika dikatakan demikian, itu sama dengan memercikkan air. Terlebih lagi, hal ini masih dalam pengawasan semua orang, meskipun dia tidak mau mengakui fakta ini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, dia hanya menghela nafas dengan sedih, mengangguk dan berkata, saya tidak keberatan. Posisi presiden adalah milik Nona Su. Juga, saya memang banyak lalai dalam hal ini, jadi saya akan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Mulai saat itu, saya akan menghilang dan tidak lagi bertanya apapun tentang Liga. Ya, saya akan menggantikan Nona Su dan menyetujui permintaan Anda. Ye Tianzong punya pertimbangannya sendiri. Orang ini berpikiran buruk, jika dia terus bertahan di aliansi, itu akan menimbulkan masalah bagi Su Junwan untuk mengelola aliansi di masa depan. Namun, Ye Tianzong tidak akan berdamai dengan membiarkan dia pergi seperti ini. Lagi pula, dia terkait erat dengan Serikat Chaebol, tetapi jika dia melaporkannya kembali, mungkin ada konsekuensinya, jadi Ye Tianzong melanjutkan, namun, sekarang kamu di sini, jangan buru-buru pergi, setidaknya kamu harus menunggu sampai makan malam selesai, dan aku punya hal lain untuk dibicarakan nanti. Hal-hal lain. Liu Zineng tercengang, obat apa yang dijual di labu ini? Sekarang posisi presiden kosong, dan kerjasama antara dirinya dan Serikat Chaebol juga telah hancur. Dia tahu peran Serikat Chaebol ini, dan cara terbaik sekarang adalah menghilang. Sekarang, Ye Tianzong ini ingin menahannya dengan paksa, apakah dia masih ingin berurusan dengannya? Bab 276. Berbicara tentang kamu dan Guild Chaebol. Ye Tianzong tidak merahasiakan niatnya, mengumpulkan uang, dan tersenyum dengan suara rendah, jangan gugup. Menurut pengamatan saya terhadap Anda, modal permainan terbesar antara Anda dan Serikat Chaebol adalah identitas Presiden Aliansi. Meskipun ini bukan grup atau perusahaan, tetapi jaringan orang-orang di dalamnya pasti tidak terbayangkan. Tapi sayang sekali karena campur tangan saya, keseluruhan rencana Anda gagal. Terus terang, Anda sekarang tidak memiliki apa-apa, tidak hanya ditinggalkan oleh aliansi, tetapi bahkan anggota Guild Chaebol akan mengambil tindakan terhadap Anda, jadi jalan keluar terbaik untuk Anda sekarang sebenarnya adalah menghilang. Tapi saya percaya bahwa di ujung dunia, Anda dapat lolos dari hari pertama, tetapi Anda tidak dapat lolos dari hari ke-15. Jadi, saya akan berbicara dengan Anda tentang sesuatu, dan jika berjalan lancar, mungkin saya bisa menyelamatkan Anda, mengerti? Kata-kata Ye Tianzong menyentuh hati Liu Zineng. Terus terang, saya dan dia adalah pesaing langsung. Tapi sekarang, pemenangnya adalah rajanya, dan yang kalah adalah banditnya. Di depannya, aku benar-benar tidak punya wajah untuk dibicarakan sekarang. Jika dia ingin berurusan dengan dirinya sendiri, dia akan menggunakan kekuatan anggota Liga untuk menghadapinya tanpa mengatakan apa-apa lagi, dan itu akan sangat mudah. Setelah menimbang-nimbang, dia masih bertanya ragu-ragu, ngomong-ngomong, kenapa kamu begitu tertarik dengan Chaebol Guild? Dan apa yang ingin kamu dapatkan dariku? Saya. Ye Tian berhenti bicara sebanyak yang dia mau. Melihat sekeliling, jangan terburu-buru, masih banyak waktu untuk berbicara dengan orang ini. Dia hanya menepuk bahu orang lain dan berkata dengan menghibur, tunggu sebentar, saya akan berbicara dengan Anda secara detail. Ini adalah kesempatan terakhir Anda, dan saya tidak akan membuat masalah bagi Anda. Anda bisa pergi sekarang. Tapi Anda harus berpikir jernih tentang konsekuensinya, jika Anda bisa mengatasinya, maka saya tidak perlu menjadi sentimental. Setelah berbicara, Ye Tian berbalik dan hendak pergi. Tetapi Liu Zineng, yang sangat menyadari situasinya saat ini, tahu bahwa mungkin Ye Tianzong adalah satu-satunya penyelamat hidupnya. Kehilangan ketua berarti tidak mungkin bernegosiasi dengan pihak lain, apalagi mereka sudah membayar uang muka terlebih dahulu, dan sudah terbuang sia-sia, sehingga kemungkinan besar dia akan mati. Tunggu. Setelah menimbang dengan hati-hati, Liu Zineng ini akhirnya dikalahkan, dan segera berteriak kepada Ye Tianzong, oke, saya berjanji. Jika saya tidak pergi, saya akan tinggal di sini dan menunggu Anda berkomunikasi dengan saya. Saya harap kita bisa memiliki percakapan yang menyenangkan. Haha. Ye Tianzong tersenyum ringan, dan berkata dengan tenang, apakah kamu bahagia atau tidak tergantung pada apakah kamu berguna bagiku, dan apakah kamu tulus atau hanya berpura-pura bodoh? Kemudian, Su Junwan berhasil terpilih sebagai presiden baru Liga. Seluruh rakyat bersukacita. Semua anggota itu diyakinkan olehnya. Meskipun dia masih sangat muda, dan sepertinya menghadapi berbagai hal secara impulsif. Namun,
Tuan Su telah mengumumkan bahwa Ye Tianzong akan menjabat sebagai Direktur Eksekutif Liga di masa depan, dan dia akan bertanggung jawab untuk mengawasi banyak hal. Dengan Ye Tianzong duduk sebagai penanggung jawab, pada saat yang sama, dia juga membuktikan kemampuannya kepada semua orang, sehingga semua orang dapat yakin. Pemilihan sudah berakhir. Perjamuan berlanjut. Tuan Su tidak banyak bicara kepada Ye Tianzong, dia hanya membawa cucu kecilnya untuk berkomunikasi dengan anggota satu persatu dan mengenal satu sama lain. Dan Mo Tiandao dan Menteri Lan memberikan kontribusi besar dalam insiden ini, dan mereka ingin berkomunikasi dengan Ye Tianzong berkali-kali, tetapi dia menyela mereka jika itu tidak baik, jangan khawatir, akan ada banyak peluang nanti. Lagi pula, sebesar apapun dunia, tak sebesar istri. Dari awal sampai akhir. Sampai Ye Tianzong merawat Guo Dezang, dan sekarang dia diseret keluar oleh penjaga keamanan seperti anjing mati, Ren Yurou masih linglung, tidak dapat bereaksi terhadap semua ini untuk waktu yang lama, tetap terlihat bingung, yang membuat orang merasa tertekan. Jadi, setelah bertukar sapa sederhana dengan beberapa orang, Ye Tianzong dengan cepat berjalan ke sisi Ren Yurou. Tidak ada keluhan dan raungan seperti yang dibayangkan, tetapi setelah Ye Tianzong datang, Ren Yurou tiba-tiba memeluknya. Istri. Kebahagiaan datang begitu cepat sehingga Ye Tianzong tidak menduganya. Setelah Ren Yurou memeluknya sebentar selama 2 atau 3 detik, dia segera menarik diri, merasa bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, lalu dengan cepat mengatur pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, sepertinya masalah Guo Dezang seharusnya begitu. Baik Wakil Presiden Liu maupun seluruh aliansi tidak akan mentolerir Guo Dezang, dan itu bahkan akan melibatkan keluarga dan kelompok di belakangnya. Ye Tianzong mengangguk sedikit, dan tanpa sadar ingin menariknya, tetapi Ren Yurou mundur beberapa langkah, merasa seperti seekor rusa menabrak hatinya. Dia tidak tahan lagi dengan suasana di depannya, jadi dia berkata dengan tergesa-gesa. Oke, aku hampir selesai menghadiri makan malam ini. Apakah kamu tidak ingin mentraktir Tuan Su nanti? Kalau begitu traktir dia dulu. Aku akan menunggumu di mobil. Aku harus menelepon orang tuaku agar mereka tidak khawatir. Saya tidak tahu apakah dana untuk kelompok tata rias kecantikan sudah tersedia. Itu bukan istriku, jangan khawatir, aku pasti akan. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Ren Yurou berlari dari panggung dengan cepat seperti anak pemalu, dan berlari langsung keluar villa. Ye Tianzong tidak ada hubungannya dengan ini, tapi masih mengkhawatirkan keselamatannya, dia secara khusus meminta Tuan Su memanggil 2 penjaga keamanan untuk mengawalnya sampai dia keluar. Jika tidak, dia tidak akan bisa pergi kemanapun kecuali di dalam mobil. Setelah menyelesaikan, Su Junwan awalnya sangat menentang suasana seperti itu, tetapi sekarang dia telah mengambil posisi sebagai presiden, banyak anggota memiliki banyak sumber daya dan kontak di industri hiburan. Meskipun dia tidak ingin menggunakan hubungan keluarga Su, dia sudah tanpa sadar, terjun ke dalamnya. Tuan Su kembali ke kamar dan menunggu Ye Tianzong untuk membantu pengobatan sebentar. Pada saat ini, Mo Tiandao dan Menteri Lan datang. Ye Tianzong duduk di sofa. Dan Mo Tiandao dan Menteri Lan, seperti bawahannya, berdiri dengan hormat di kiri dan kanan, menundukkan kepala, dan tidak berani berbicara lebih banyak. Tapi ekspresi wajahnya adalah kegembiraan yang tak terlukiskan, sangat bersemangat. Mereka tahu betul bahwa dengan membantu Ye Tianzong kali ini, tuntutan mereka dapat diperluas. Apalagi sekarang dia masih menjadi direktur teknis liga, semuanya sudah siap, dan satu-satunya hutangnya adalah Dongfeng. Oke, kalian berdua, duduklah. Tidak ada hubungan atasan-bawahan di sini. Kamu telah membantuku, dan kamu adalah temanku Ye Tianzong. Mereka saling menguntungkan. Aku masih mengerti ini. Ye Tianzong tahu betul bahwa mereka membantunya karena ingin mencari suaka, atau memiliki tuntutan lain. Sebelumnya, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi setelah mereka berdua mengambil tindakan, itu benar-benar membuat hal-hal rumit menjadi lebih mudah, dan dia harus memberikan sesuatu sebagai hadiah. Tentu saja, setelah melalui kejadian ini, Ye Tianzong merasa bahwa mereka mungkin akan menjadi penolong yang baik di masa depan. Tuan Ye, ini sepertinya tidak terlalu bagus, bukan? Secara relatif, Mo Tiandao sedikit canggung. Bagaimanapun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pembunuhan yang menentukan di klub malam dilakukan di bawah wajah pihak lain yang tersenyum. Meskipun dia mengagumi Ye Tianzong, dia ingin menjaga jarak tertentu. Apakah ada yang baik atau buruk? Karena Tuan Ye meminta kami untuk duduk, mari duduk dan perlakukan kami sebagai teman. Ini adalah kehormatan kami. Jika kamu berulang kali menolak, itu bukan kerendahan hati, tapi kesombongan.
Menteri Lan melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Setidaknya Ye Tianzong, di matanya, adalah orang yang berani dan banyak akal, dan dia baik, harus menyenangkan bekerja sama dengannya. Setelah selesai berbicara, dia menarik Mo Tiandao untuk duduk di sofa, lalu mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, selamat, Anda telah berhasil memperoleh posisi Presiden Liga. Tiandao dan saya Master Sekte, saya sangat senang dengan hal ini, sekali lagi. Ayolah, jangan bicara terlalu banyak." Ye Tianzong melambaikan tangannya dan menyela pihak lain. Mo Tiandao ini adalah anggota masyarakat, dengan kepribadian yang agak ketat. Dan meskipun Menteri Lan tampaknya orang baik, dia telah berjuang di sistem perbankan sepanjang tahun, jadi ada sedikit sanjungan di tulangnya. Ye Tianzong tidak tertarik mendengarkan kata-kata menyanjung itu, tetapi terus berkata, "Ayo langsung saja. Lagi pula, kita semua punya urusan masing-masing. Kita bertiga punya tuntutan masing-masing. Ayo satu persatu. Aku akan membantumu menyelesaikannya. Jika perlu, kamu akan melayaniku. Bisakah kita mencapai kesepakatan?" Kata-kata Ye Tianzong persis seperti yang mereka berdua butuhkan. Setelah mendengar ini, keduanya sangat gembira dan tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Namun, Menteri Lan sedikit tenang, dan setelah menahan Mo Tiandao, dia mulai berkata, "Ayo satu persatu, urusanmu pasti yang paling penting, jadi mari kita bicara terakhir. Kalau begitu, Guru Sekte Dao Surgawi, silakan pergi dulu." Aku. Kebahagiaan datang terlalu cepat, Mo Tiandao tidak menduganya. Dia menggosok kedua tangannya tanpa ragu-ragu, dan segera berkata, "Tuan Ye, seperti ini. Meskipun gerbang kehidupan dan kematian saya terlihat cukup kuat dari luar, saya bukanlah organisasi terbesar di kota Linceng kami, dan pihak lain telah mencoba untuk mencaplokku, jadi kamu seharusnya tidak mengacu pada harimau hitam kan?" "Tentu saja tidak." Mo Tiandao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Gerbang harimau hitam hanya bisa mengatakan bahwa itu setara dengan gerbang kehidupan dan kematian kita, tetapi organisasi lain tidak masuk akal untuk menyebutkan namanya, tetapi menurut perkiraan dan pemahaman saya, itu hanya perlu jika saya mengintegrasikan kekuatan gerbang harimau hitam, saya bisa melawan lawan, dan saya bisa menyelesaikan masalah selanjutnya sendiri, jadi saya tidak mengganggu Tuan Ye." Dia benar-benar bisa membicarakan banyak hal. Ye Tianzong tersenyum. Mo Tiandao ini sangat ambisius sehingga dia benar-benar ingin mencaplok harimau hitam. Faktanya, ini tidak ada hubungannya dengan dia, bagaimana kekuatan bawah tanahnya berkembang, itu terserah dia. Tapi jika Mo Tiandao ini miliknya, maka jika dia memiliki cara ini, saya yakin akan lebih nyaman untuk melakukan sesuatu di masa depan. Harimau hitam ini, ketika Guo Dezang dan Liu Zineng baru saja dikalahkan, saudara Hu dan pria botak itu telah melarikan diri. Yang disebut 30 juta yuan belum tiba. Terutama karena mereka harus membayar tindakan mereka. Harimau hitam ini tidak bisa lagi terus ada, ini merupakan pelanggaran terhadap garis bawahnya sendiri. Faktanya, Mo Tiandao tidak perlu banyak bicara, Ye Tianzong akan menemukan masalah dengan pihak lain lagi. Namun, karena Mo Tiandao diminta untuk mengungkitnya sekarang, bukanlah ide yang buruk untuk memberikan bantuan yang sejalan dengan arus. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.